Bab 040. Malam ini kamu tidak apa-apa kasih makan. Belajar dan renungkan kesalahan kamu. Paham kamu hah? Bentaknya. Gaza mengangguk. Dia tidak bicara lagi dan menikmati rasa ngilu di punggung. Sakaya lalu berbalik pergi, mengunci kamar itu dan membawa kuncinya. 154. Gaza menatap kaca di kamarnya. Tatapannya memerah dan tajam. Tangannya mengepal. Dia bisa melihat memar di punggungnya dari balik cermin. Gaza pintar sekali ya. Dia juara olimpiade tingkat nasional. Pak Sakaya, anak Anda hebat. Pastinya. Saya mendidiknya dengan baik. Ya kan nak? Sakaya mengusap bahu Gaza dengan senyuman dan tatapan hangat. Gaza hanya diam. Dia menggepalkan tangan dan menatap muak sandiwara Sakaya. Di depan orang lain, dia bagai anak yang disayang, namun ketika tidak ada siapapun Sakaya adalah iblis yang tega pada anak kandungnya. Gaza juga hebat dalam olahraga. Putri saya bilang nilai Gaza sangat sempurna. Benar. Nilai putra Pak Sakaya ini juga sempurna. Di atas 98 dan banyak yang 100. Semua orang mengagumi. Gaza, penerus keluarga Leonard emang hebat ya. Leonard tidak pernah gagal. Saya dengar kemarin Gaza juga diundang televisi di Jerman karena banyak prestasi yang dia raih. Gaza ini bahkan bisa 4 bahasa, Inggris, Mandarin, Korea loh. Semua orang membicarakan Gaza yang makin hari makin terkenal dengan segudang prestasinya. Mereka berkata Gaza multi-talent. Dia hebat dan jago dalam segala bidang. Tapi sejak 15 tahun Gaza hidup dalam tekanan Sakaya. Dalam ambisi besar Sakaya. Dia lahir bukan seperti anak yang harus disayangi tapi bagai alat untuk memuaskan keinginan papanya sendiri. Gaza menyimpan dendam dan benci pada Sakaya sejak dia kecil. Sejak kebebasannya dibatasi dan hidupnya hanya mencari kesempurnaan. Amarah yang tersimpan itu membuatnya berubah. Dia yang dulu menurut untuk segala keinginan Sakaya. Dia yang bagai boneka berjalan tanpa merasakan hangatnya pelukan orang tua. Dia yang merasa kosong karena keluarganya hanya sebagai formalitas semata di depan halayak membuatnya berubah menjadi Gaza yang sekarang. Pikirannya terbuka. Rasa dendam membuatnya melatih diri untuk bela diri. Gaza mulai memberontak. Dia membangkang untuk segala keinginan Sakaya. Tepat masuk kelas 1 SMA. Dia kabur ke klub. Bergabung dengan geng motor paling disegani. Menjadi lebih beringas dan bermain perempuan untuk menyalurkan amarah yang selama ini dia simpan. Dia mabuk-mabukan dan tidak lagi menyentuh buku-buku yang setiap hari dia pegang. Dia bolos dan tidak menyimak pelajaran. Gaza berubah, dia merebut kembali kebebasan yang selama ini tertahan. Dia pikir pemberontakannya akan membuat Sakaya setidaknya tidak lagi keras, namun kebebasan yang dia inginkan lebih membuat hukumannya berat. Sakaya murka. Hukumannya lebih sering sejak dia memberontak. Sakaya tidak segan mencambuknya, mengurungnya berhari-hari dan tidak memberi makan sampai dia pingsan. Sakaya melakukan itu agar dia memohon dan patuh. Tapi Gaza sudah dikelilingi dendam, dia tidak lagi ingin jadi boneka Sakaya. Dia menjadi lebih keras daripada Sakaya sendiri. Sampai pada suatu waktu gelap hidup yang Gaza menjalani membuatnya terjebak dalam 2 kesalahan besar yang ditutupi Sakaya. Sejak saat dia kembali harus mematuhi keinginan Sakaya karena hidupnya bergantung pada pria itu. 155. Pernikahan dengan Alice, rekan bisnis Sakaya Leonard adalah salah satunya. Gaza dipaksa menikahi Alice walaupun usianya baru 18 tahun. Sakaya tidak peduli jika putranya masih bersekolah.
Di matanya bisnis ini akan menguntungkan perusahaan dan keluarga Leonard. Gaza sudah cukup cerdik, dia meminta beberapa syarat kepada Sakaya, termasuk di dalamnya mengenai bagian harta untuknya setelah menikah dan kebebasan untuknya tidak tinggal di mansion. Salah satunya apartemen yang saat ini dia tempati. Sudah jadi miliknya sesuai kesepakatan. Sakaya memberikan keinginannya, dan jauh ketika hari akad dilaksanakan Gaza sudah merencanakan kabur. Perjanjian itu sudah ditanda tangani sejak 1 jam sebelum akad, namun berlaku jika dia sudah menikah. Sakaya sedikit terkecoh saat itu karena kemudian Gaza berhasil kabur dengan bantuan Vian. Tangan kanan Sakaya itu membuat Sakaya dan keluarga Elis harus menjauh dari Masion karena saat itu juga Elis mereka sembunyikan. Dikala itu, Gaza membawa Sanum sebagai calon istrinya. Karena bagaimanapun syarat hak harta yang dia dapat jika dia sudah menikah. Dia juga baru bisa bebas dari mansion jika sudah menikah. Itu sebabnya Gaza mendesak dan mengancam Sanum untuk mau menikah dengannya. Keinginannya memang sedikit gila, tapi Gaza merasa beruntung dia masuk ke kamar seorang perempuan. Dengan begitu dia tidak perlu mencari perempuan lain yang harus dia tarik ke dalam pernikahan dadakan tersebut. 156. Fa, kenapa sih lesu banget hari ini? Selin menul Noel pipi Sanum dari balik cadar. Sanum memakai tasnya dan menggeleng. Gak semangat aja. Nih coklat buat kamu. Biar moodnya bagus. Din menyodorkan coklat di hadapan Sanum. Cewek itu menatap coklat itu tidak minat. Enggak usah Din. Lo gak suka coklat ya? Lagi gak selera. Kenapa sih Fa? Lo ada problem? Tanya Selin sedikit khawatir. Perihalnya hari ini Sanum terlihat tidak bersemangat sama sekali. Sejak pagi. Gak kosel. Ya udah balik yuk. Sanum berdiri duluan. Tapi langkahnya dihadang Din. Ya Din. Gue antar pulang. Aku dijemput Pak Amran. Makasih atas tawarannya. Anak-anak Dark Wolf bisa aja ngincar Lova. Gaza lagi gak ada kabar juga sejak pagi kan. Sama gue aja. Biar aman. Din, betul Fa. Kalau Gaza tiba-tiba datang gimana? Angguk Selin, setuju dengan Din. Aku gak mau boncengan dengan yang bukan non-mahram. Aku harap kalian ngerti ya. Kalau soal Gaza atau anak Dark Wolf, ada Allah yang lindungin aku. Lagian aku gak akan kemana-mana. Langsung pulang. Mereka mengangguk. Tidak lagi memaksa. Kalau Sanum sudah bicara soal prinsipnya, mereka tidak akan mengganggu lagi. Menghormati keputusan Sanum. Sel, kamu duluan aja ya. Aku mau ke musola sebentar. Mau ketemu adek Rohis, dia mau tanya soal kepengurusan. Tet. Ya udah Fa. Abis itu langsung balik ya. Sanum mengangguk. Dia juga pamit pada Din dan keluar kelas dahulu, langsung turun ke musala. Selama 20 menit Sanum berada di sana, membimbing adik-adik yang membutuhkan bantuannya. Baru setelahnya dia berjalan ke gerbang. Ting. Sanum menengok ponselnya. Ternyata ada pesan dari Pak Amran. Beliau memberi kabar tidak bisa jemput karena mobil bermasalah. Mau tidak mau dia harus pulang sendiri. Naik angkot. Sekolah sudah cukup lenggang, Sanum memegang kedua tali tasnya dan melangkah keluar. Helaan nafas keluar dari bibirnya. Dia ingin bertemu Gaza. Bagaimana kabar laki-laki itu? Apa Gaza sudah makan? Apa Gaza tidur dengan nyenyak? 157. Membayangkan Gaza dikurung saja membuat dadanya sesak. TIN. Klakson motor dari belakang membuat Sanum lekas menepi,
dia memang berjalan di tengah jalan menuju gerbang. Tentu menghalangi jalan kan. Dia meneruskan langkah tanpa menoleh. Kaki yang dibalut sepatu itu menendang angin dengan wajahnya ditekuk. Tin. Sanum menepi kembali dengan kesal. Space di sampingnya sudah cukup untuk lewat 2 mobil bahkan. Apa masih kurang? Tin. Sanum menghentikan langkahnya. Dia memejamkan mata sesaat dan berbalik badan cepat. Maaf ya ini Ja. Bibirnya terkatup rapat saat melihat sosok yang duduk di atas motor dengan helm full face-nya. Sanum menatap lamat-lamat motor tersebut. Tidak asing. Tapi benarkah? Tin. Dia mengerjap karena diklakson lagi. Gak usah bengong. Decak Gaza seraya membuka kaca helm full face-nya. Tatapan tajamnya menatap lurus Sanum, sedang kedua sudut bibirnya naik sedikit membentuk senyuman tipis yang tidak bisa Sanum lihat. Sanum tidak berkedip. Matanya memanas. Mas Gaza. Ucapnya tercekat. Memastikan. Ya, beneran Mas Gaza. Gaza merotasikan bola matanya. Dia turun dari motor dan melepas helm, dia taruh di atas tangki. Posisinya berdiri di hadapan Sanum. Gak, gue hantu. Balasnya nyolot. Air mata Sanum jatuh. Dia sontak berlari memeluk dan terisak. Mas, Sanum kangen Hua. Mas Gaza kenapa jahat sama Sanum Hicks? Dia melihat sekitar yang sepi dan membiarkan Sanum memeluknya. Cengeng banget nangis, cibirnya namun membalas pelukan tersebut. Tidak ada jawaban. Pelukan Sanum begitu erat. Dia seolah lupa tempat ini sedang di sekolah. Sanum membenamkan wajahnya di dada bidang Gaza. Kenapa baru pulang? Sanum nungguin semalaman. Gue dinas. Apanya yang Dimas? Sanum memukul kesal dada bidang Gaza. Tidak berasa sama sekali oleh cowok itu. Gaza tersenyum kecil. Cil, lepas. Gue gak tanggung jawab kalau besok ada berita lo meluk gue kencang banget. Tersadar Sanum segera melepas pelukannya. Wajahnya memerah. Bibirnya mencebik. Sanum masih kangen. Bola matanya menatap sebal. 158. Gaza menunduk sedikit hingga wajahnya dan Sanum sejajar. Dia menatap dalam mata yang memerah itu. Satu tangannya naik mengusap puncak kepala istrinya. Kangen gue. Banget. Oh. Mas kangen Sanum. Dia menggeleng tanpa ragu. Jawaban yang membuat Sanum menekuk wajah sebal. Tapi Sanum kangen. Gue gak. Sanum cemberut dari balik cadarnya. Kangen aja mas. Maksa lo. Harus kangen Sanum mas. Lo siapa? Istri kamu. Emang. Ih Mas Gaza. Kesalnya. Gaza menahan senyum dan berdiri kembali. Kita pulang langsung ya mas. Sanum khawatir. Untuk. Nanti papa hukum mas lagi. Sanum gak mau mas terluka. Sanum sayang banget sama Mas Gaza. Dadanya berdebar akan pernyataan itu. Gaza menatap lekat Sanum dan menarik lagi gadis itu dalam pelukannya. Kepala Sanum kembali bersandar dalam dekapannya. Mas, Gaza menahan tengkuk Sanum kala cewek itu hendak mendongak. Dia tengah tersenyum tapi enggan dilihat. Gue peluk karena lo kangen. Bukan karena gue kangen. Gue bilang biar lo gak pede. Sanum tersenyum di balik cadarnya. Kata kamu nanti ada yang lihat. Sepi. Sanum mengeratkan pelukannya. Tersadar punggung Gaza pasti terluka, dia buru-buru menuruni tangannya. Kenapa? Punggung kamu. Gak apa-apa. Sanum mau lihat mas. Gue buka baju di sini. Hi enggak ya. Gak di sini juga mas.
cebiknya. Gaza tersenyum kecil. Terus. 159. Kita pulang. Sanum obatin. Gue udah diobatin. Sanum gak percaya. Waktu itu aja Mas nolak diobatin waktu kena balok. Udah diobatin Cil. Gak percaya. Cek. Lepas dulu pelukannya Mas. Males. Mas Gaza kangen Sanum. Gak. Kalau gitu kok peluknya gak mau lepas. Gaza buru-buru melepaskan pelukannya dengan decakan. Lo yang kangen gue. Gue kan baik bantu bayar rasa kangen lo. Gue emang ganteng, suka dikangenin. Jadi gak usah pede. Sanum tertawa kecil. Baru sehari tapi dia rindu Gaza yang seperti ini. Apa dia bucin? Heh ngapain lo ketawa? Baru sehari gak ketemu. Sanum beneran kangen. Tidak ada kekesalan atau cebikan karena jawaban Gaza yang suka ngelak itu. Gue tahu lo kangen. Gak usah diperjelas. Sanum kangen, banget. Ulangnya makin semangat. Ya, kangen kamu Mas. Gaza berdehem. Dia menatap dalam mata Sanum penuh binar dan tulus dalam mengatakannya. Sanum sayang Mas Gaza. Ya. Sanum tersenyum lebar. Dia maju sedikit dan mencondongkan tubuhnya. Mas Gaza sayang juga kan? Gaza menahan napas karena tingkah laku Sanum. Dia mendorong dahi Sanum dengan telunjuk. Cek. Gak usah dekat juga. Lo bau Cil. Sanum cemberut. Gaza buru-buru mengambil helm untuk Sanum yang sudah dia bawa. Lalu memasangkannya. Ayo pulang. Ayo. Mas Gaza entar buka baju ya di apartemen. Gaza nyaris tersedak. Ambigu sekali kalimatnya, walaupun dia paham maksud Sanum ingin melihat punggungnya, pikirannya malah ke yang lain. Dia hanya berdehem. Dia naik duluan, kemudian Sanum ikut naik. Karena takut menyentuh luka Gaza, dia naik mandiri dengan hati-hati. Setelah duduk dengan nyaman, kuda besi itu kemudian melaju pergi meninggalkan kawasan sekolah. 160. Gaza melirik Sanum yang sedikit jauh duduknya. Dia berdecak dan menarik tangan cewek itu hingga memeluk. Nah begini lebih baik. Mas. Jagat memikik karena dia refleks menabrak punggung Gaza, bukannya kesakitan Gaza malah merasa senang dipeluk. Kena punggung kamu. Sanum menjauhkan diri, tapi tangannya yang sudah melingkar di depan perut Gaza malah ditahan. Biar gak jatuh. Iya tapi kan punggung kamu. Motor melaju cepat. Maas. Pekiknya kesal. Gaza tidak peduli dan terus melajukan motornya di atas rata-rata, membuat Sanum mau tidak bisa melepas. Takut jatuh. Beberapa menit terlewati, motor sport itu berhenti di basement. Keduanya lekas turun. Tapi Sanum cemberut. Mas, punggung kamu kan jadi sakit. Kenapa sih buru-buru? Serah gue lah. Gaza membuka helm dan menyugar rambutnya. Kemudian baru menaruh helm di tangki. Helm lo. Tangannya tertadah karena Sanum masih pakai helm. Cek, pasti minta gue buka, ujarnya yakin karena Sanum belum bersuara. Tangan Gaza terulur hendak membuka pengaitnya. Gak kok. Sanum gak minta. Lah menahan tangan Gaza. Cowok itu menatap kesal dan melepaskan tangannya. Oh oke. Kok Mas jadi sebal gitu? Gue. Siapa yang kesal? Dia mendengus dan turun dari motornya. Sanum mengulum senyum. Begitu Gaza hendak melangkah duluan, dia tahan tangan cowok itu. Mas Gaza pengen buka helm untuk Sanum ya. Dua alisnya naik turun menggoda. Gak. Alah gengsi. Kalau mau, bilang Mas. Gak.
Masa? Cek. Ya udah, Mas bukain dong helm Sanum. Iya. Matanya berkedip-kedip. Senyumnya di balik cadar terbit, matanya ikut menyipit. Gaza menelan selaiva dan mengalihkan tatapan. Males. Jawabnya tapi tangannya membuka pengait helm Sanum tanpa menatap. Sanum tertawa geli. Kok gak lihat Sanum Mas? Lo kan jelek. 161. Tapi kangen kan? Godanya. Gak lah. Bohong banget, cebiknya. Helm Sanum kemudian terlepas. Sanum aja kangen. Gue aja gak. Hih. Gaza menaruh helm seraya membelakangi, bibirnya tersenyum. Menurut berbalik dia pudarkan senyumnya. Ayo. Dia berjalan dahulu menuju lift. Sanum sontak menyamakan langkap dan mengambil tangan Gaza untuk dia genggam.